Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan pertama kita pada mata pelajaran IPA di semester 2 atau semester genap. Bagi yang sudah mempunyai buku, silahkan buka bukunya di bab 7 mengenai organisasi kehidupan. Nah, semester genap ini kita ada 6 bab. Nah, bab yang pertama adalah sistem organisasi kehidupan. Nah, kalau membicarakan tentang struktur kehidupan, jadi di kehidupan ini kita terdiri dari 6 struktur. Struktur yang pertama adalah sel. Sel adalah ukuran terkecil dari makhluk hidup. Jadi tubuh kita ini tersusun atas sel. Nah, kumpulan sel itu disebut dengan jaringan. Kumpulan jaringan disebut dengan organ. Kumpulan organ disebut dengan sistem organ. Kumpulan sistem organ disebut dengan organisme dan kumpulan organisme adalah ekosistem. Jadi perlu diingat ada 6 struktur kehidupan yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan ekosistem. Ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalau mau diingat harus berurutan. Nah, kita pelajari dulu mengenai sel. Sel terbagi menjadi dua, ada prokariotik dan eukariotik. Perbedaannya, kalau prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Sementara eukariotik itu memiliki membran inti. Jadi diingat, sel ada dua, prokariotik dan eukariotik. Bedanya, kalau prokariotik tidak mempunyai membran inti dan eukariotik mempunyai membran inti. Nah, makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua. Ada sel hewan dan tumbuhan. Nah, kalau manusia itu termasuk ke dalam hewan jenisnya. Nah, perbedaannya, kalau sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kalau sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kalau sel hewan tidak memiliki plastida, sementara sel tumbuhan memiliki plastida. Vakuola yang dimiliki oleh sel hewan itu kecil, sementara vakuola yang dimiliki sel tumbuhan itu besar. Nah, untuk sentriol atau sentrosom itu hanya dimiliki oleh sel hewan, begitu juga lisosom yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, ini adalah gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ini adalah sel hewan, sementara ini adalah sel tumbuhan. Bisa dilihat, nah, tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, vakuola pada sel hewan itu kecil. Nah, ini bisa terlihat kecil, sementara vakuola yang dimiliki sel tumbuhan itu besar. Nah, ini besar. Begitu juga dengan dinding sel. Kalau pada sel tumbuhan, ini dinding sel yang berwarna hijau. Kelihatannya kaku. Nah, sementara pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Pengganti dinding sel adalah membran sel. Bentuknya lebih fleksibel dibandingkan oleh sel tumbuhan, di mana dinding selnya itu terlihat kaku. Kemudian yang terpenting pada sel tumbuhan itu memiliki kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah penyusun dari plastida, sementara sel hewan tidak ada. Nah, bisa dilihat juga kalau pada sel hewan itu memiliki lisosom, sementara pada sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom. Dan banyak perbedaan yang lain yang bisa kalian cermati di antara dua gambar ini. Nah, tugas IPA yang pertama, kalian harus menggambarkan sel hewan dan sel tumbuhan seperti pada gambar ini di buku latihan kalian, dan tolong tuliskan organel-organel pembedanya. Seperti gambar ini, ada keterangan gambarnya. Jadi diingat, harus menggambar sel hewan dan sel tumbuhan lengkap dengan organel-organelnya dan diberi nama. Jadi, oh ini membran sel, oh ini nukleus. Nah, itu tugas yang pertama. Kita lanjut ke jaringan.
Sama seperti sel, jaringan juga dibagi menjadi dua, ada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, untuk jaringan hewan itu terbagi menjadi 4. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf yang kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk jaringan epitel fungsinya sebagai pelindung. Jaringan ikat fungsinya sebagai penghubung. Jaringan otot fungsinya sebagai alat gerak aktif manusia, dan jaringan saraf itu terbagi menjadi 3, ada sensorik, motorik, dan asosiasi. Nah, kita masuk ke jaringan otot terlebih dahulu. Nah, jaringan otot itu berarti tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya seperti yang tadi disebutkan sebagai alat gerak aktif. Nah, jaringan otot ini terbagi menjadi 3. Ada otot lurik, kemudian ada otot jantung, dan yang terakhir adalah otot polos. Perbedaannya, kalau otot lurik ini menempel pada rangka. Kalau otot jantung berarti menempel pada jantung. Nah, otot polos itu terdapat pada organ dalam tubuh manusia, kecuali jantung. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau otot lurik ini memiliki garis terang, ini garis terang, dan garis gelap secara bergantian. Garis terang, garis gelap, garis terang, garis gelap. Sementara otot polos, kalau otot lurik tadi kan ini bentuknya seperti pipa, memanjang, kemudian ada garis terang dan garis gelap. Kalau otot polos bentuknya itu pipih, kalau kemudian ada garis terang dan garis gelapnya juga. Sementara kalau otot jantung itu bentuknya bercabang. Sama juga ada garis terang dan garis gelap. Kemudian perbedaan yang ketiga, pada otot lurik inti selnya itu terletak di tepi. Kalau otot jantung inti selnya terletak di tengah. Kalau otot polos inti selnya yang hitam ini terletak di tengah. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, kalau otot lurik itu bekerja secara sadar, berarti dikendalikan oleh otak. Kalau otot jantung itu bekerja secara tidak sadar, sementara otot polos itu bekerja secara tidak sadar. Nah, tugas IPA yang kedua adalah kalian tuliskan kembali perbedaan otot lurik, otot jantung, dan otot polos yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini terdapat 3 macam neuron yang sudah saya sebutkan tadi. Ada sensorik, ada motorik, dan ada asosiasi. Fungsinya bisa kalian baca di LKS. Ini saya cuma memperlihatkan struktur dari jaringan saraf yang berfungsi untuk menanggapi rangsangan. Contoh jaringan saraf adalah jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Bagian-bagiannya ada dendrit. Nah, dendrit ini fungsinya untuk menerima rangsangan dari luar. Kemudian ada nukleus. Kemudian ada badan sel. Nah, badan sel ini fungsinya untuk meneruskan rangsangan yang telah diterima oleh dendrit. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat kegiatan sel. Dan yang terakhir adalah akson. Akson adalah meneruskan rangsangan dari badan sel ke dendrit yang lain. Kemudian selanjutnya adalah jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini dibedakan menjadi 2. Ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang aktif melakukan pembelahan, berfungsi untuk pertumbuhan dan membentuk jaringan-jaringan yang lain. Jaringan meristem ini terbagi menjadi 2, jaringan meristem primer yang melakukan pertumbuhan memanjang, contohnya pada ujung akar dan ujung batang, dan jaringan meristem sekunder yang melakukan pertumbuhan yang menebal, contohnya adalah
kambium. Nah, untuk jaringan epidermis itu berfungsi sebagai pelindung. Jaringan parenkim berfungsi untuk menyimpan makanan. Jaringan penyongkong atau yang biasa dikenal dengan sklerenkim itu berfungsi sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. Kemudian ada jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang merupakan fungsi dari jaringan xilem, kemudian mengangkut zat makanan yang merupakan fungsi dari jaringan flum. Jadi jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua, xilem dan flum. Nah, untuk tugas yang ketiga adalah kalian harus menggambarkan jaringan yang ada di tumbuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada jaringan meristem, kemudian epidermis, parenkim, kemudian sklerenkim, dan jaringan penyangkut digambar. Jadi ada 3 tugas yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita lanjut ke organ tumbuhan. Nah, untuk organ tumbuhan itu terdiri atas 5. Ada akar yang berfungsi untuk melekatkan tumbuhan di tempat hidupnya. Kemudian ada batang yang berfungsi untuk menyokong tanaman. Ada daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Ada bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Dan yang terakhir ada buah yang membantu proses penyebaran biji. Nah, ini adalah penampakan dari batang. Yang bagian A itu adalah penampakan atau gambar dari batang monokotil. Bisa dilihat berkas pengaturannya tersebar. Kemudian untuk batang yang dikotil itu teratur. Nah, ini biasanya soal ini keluar pada saat ujian. Jadi ditanya yang mana monokotil, yang mana dikotil. Yang mana flum, ini flum, yang di bawah xilem. Yang mana flum, yang mana xilem. Perbedaannya bisa dilihat kalau monokotil tidak punya kambium, sementara dikotil dia punya kambium. Monokotil artinya satu, kalau dikotil berarti artinya 2. Lanjut ke sistem organ. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sistem organ adalah kumpulan dari organ. Di hewan atau manusia, sistem organ itu ada sistem pencernaan yang tersusun atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, empedu yang berfungsi untuk mencerna makanan. Selain pencernaan ada pernapasan, ada peredaran darah, dan ada ekskresi. Nah, habis sudah materi yang bab 7. Ini saya perlihatkan, Ibu perlihatkan keterampilan dari kakak-kakak kelasnya yang membuat sel hewan dan sel tumbuhan dari barang bekas. Ini adalah sel hewan. Sama, ini juga adalah sel hewan yang dibuat oleh kakak-kakak kelasnya. Ini buatnya dari barang bekas. Ini dari bola yang dibelah, kemudian diisi pasir, kemudian ditempel oleh styrofoam, kemudian bagian-bagian ini adalah plastisin atau lilin yang dibentuk-bentuk. Nah, tugas keterampilan kalian atau tugas keempat kalian membuat sel hewan atau sel tumbuhan. Terserah, pilih. Kalau mau sel hewan silahkan, mau sel tumbuhan silahkan. Nah, untuk soal yang tadi Ibu sebutkan, itu ditulis di buku latihan kalian, kemudian dikumpulkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021. Saya tunggu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kemudian yang membuat sel hewan atau sel tumbuhan itu saya tunggu tanggal 16 Januari
2021 sama dari jam 8 sampai jam 10. Jika ada pertanyaan mengenai tugas IPA, baik itu yang 3 soal tadi atau pembuatan sel hewan ataupun sel tumbuhan, boleh langsung japri saya, tapi pada saat jam sekolah, yaitu pada jam 8 sampai jam 12. Lewat dari jam 12, maka tidak akan saya respon. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya. Saya tunggu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.